hijau, 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 hijau. Xiao Yozi. Kakus suruh kamu bersihkan lantai atas. Oh, luar biasa. Batu damakan setengah gunung setengah air. Kebut kuning mirsap ke merah. 3 inci di bawah kulit. Giok batu darah. Luar biasa. Bagus. Kena. Andai aku punya keberuntungan ini. Apa gunanya? Retak sampai ke inti giok. Pasti jadi kebahagiaan palsu. Ha, kulihat kau hanya iri. Selalu bersih-bersih. Apa yang kau tahu? Lihat cepat, ada retakan. Retakan sampai ke inti giok. Orang ini benar-benar meramalnya. Tuan 9, 4 keluarga besar, membuat langkah besar, bertekad ambil Jiangbei. Mereka kuasai Jiangdong, lewat judi batu, Jiangzi. Jika Anda tak bertindak, urat mineral 4 provinsi di sungai akan jatuh ke tangan mereka. Urat mineral di Yangbai, 90%. Ada di tangan Anda, target 4 keluarga besar. Adalah Anda, Pavilion Li Yue. Aku sudah tua. Aku tak mau terlibat dalam masalah kalian. Tuan 9, Anda penanggung jawab Jiangbei, di Jiangbei. Empat geng dan Arshileo faksi, semua bergantung pada Anda. Tidakkah Anda peduli? Itu urusan kalian. Aku hanya ingin hidup damai. Aku akan bersih-bersih. Bosu. Apakah Anda mencoba usir aku? Tidak, Tuan 9, Tuan 9. Tidak baik, Yujie. Seseorang datang membuat masalah. Siapa? Ja, katanya namanya. Mata Hantu 7. 7 kejahatan judi batu. Mata hantu 7. Sepertinya kali ini 4 keluarga besar. Tidak berniat memberi kita jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Yujie? Tuan 9 tunggu. Bosu. Apa sarannya? Urat mineral Jiangbei. Aku bersedia memberikan setengahnya. Mohon, Tuan 9, keluar dari pensiun. Yujie, ini. Tidak perlu bicara lagi. Jika kita tidak bicara perasaan, mari bicara bisnis. Tuan 9, bisakah kau tangani ini? Karena bosu begitu tulus, hari ini aku akan memastikan Pavilion Liu aman dan tenteram. Kalau begitu, terima kasih Tuan 9. Semuanya, ikut denganku menyambut para tamu. Siapa orang ini? Bikin kegaduhan besar. Wah, kamu tidak kenal dia? Dia yang pernah mengguncang industri giok, membuat banyak ahli bangkrut dalam semalam. Katanya, dia punya mata hantu, batu apapun di matanya. Tak bisa bersembunyi. Yangbai, Pavilion Liu. Bosu, semoga Anda baik-baik saja. Mata hantu Chi, dulu kau kurang, hingga diusir dari Jiangbei. Tak kusangka kau berani kembali sekarang. Beginikah cara gurumu mengajar dalam hal senioritas? Seharusnya kau memanggilku Paman Guru. Kau sudah diusir dari Jiangbei. Perkumpulan kami, tak ada orang seperti kau lebih tidak pantas. Kupanggil Paman Guru. Jika bukan karena gurumu, yang sok mulia dulu, aku takkan menderita begini. Tapi aku harus berterima kasih, karena dialah, aku bisa bergabung, 4 keluarga besar. Hari ini aku datang, untuk mengambil kembali yang hilang dariku. 4 keluarga besar. Lari. Berani menghina empat keluarga besar. Masih mau lolos tanpa cedera? Hajar mereka. Sir, dia ke sini.
Jiang Bei, tak ada milikmu di sini. Bukan kau yang menentukan. Mulai hari ini, aku akan ubah Jiang Bei, ganti nama dan marga. Mau main apapun. Terserah kamu, aku akan menemanimu. Baik. Kalau begitu sesuai aturan. 3 ronde terbaik. Taruhan potong batu. Material buta. Siapa yang dapat material berkualitas, dialah pemenangnya. Tak masalah. Ini semua urat mineral Jiangdong, Jiangxi, dan Yangnan. Nona Su, kau pasti tahu apa yang kuincar. Mau terima atau tidak, terserah padamu. Aku ada pilihan. Jika kuto LAK akan kubuat permainan nyawa dengan taruhan 10x lipat. Yang wajib kau terima. Saat itu, tak lagi kuasa tanganmu. Soal bayaran kekalahan, kurasa, tak perlu kuingatkan lagi. Baik. Kuderma. Masih ada siapa lagi di sini? Ayo beramai-ramai. Jangan bilang aku mengeroyok. Muluk betul omongannya. Menurutku, kalianlah yang harus berkumpul bersama. Ini, siapa orang ini? Berani-beraninya. Tentang Ghost, Ichibegani. Tak Kino Master Jopan, beliau jagonya, Paranormal Jiang Bei. Matanya tak pernah salah lihat saat memilih batu. Master Zhou Jiangbei, kau kuma ayudan dari Pavilion Liwei. Biasa saja, Nyon Yasu. Kukira kau akan datangkan lawan yang layak. Tak menyangka malah bawa kakek-kakek. Tampaknya, Pavilion Liuemu sudah kehabisan staf. Hahaha, sombong benar kau. Hari ini akan kutunjukkan makna. Datang tapi tak bisa pulang kembali. Sudah bosan hidup? Tak perlu 3 ronde. Kita langsung putuskan 1 ronde. Lagi-lagi, katanya paranormal, apalagi, dengan matamu itu, berani bertaruh denganku? Sekali langsung habis. Ini taruhan hidup mati. Si Marahan Chiani, mulutnya benar-benar besar. Apa yang kau tahu, Marahan Chi, di konferensi giok, Asia Tenggara, berhasil memotong 7 bongkah giok mutu terbaik, mengguncang industri giok, si mata batin versus mata hantu. Hari, ini pastikan. Ada pertumpahan. Benar. Ada masalah APA. Takut? Kalau tidak berani, jadi sok jago di depanku. Si mata batin APA? Kurasa itu cuma orang sok jago. Bahahaha. Beraninya kau, anak muda. Aku akan bertarung denganmu. Master Jiu, jangan terjebak. Dia sengaja memancingmu. Nyonya Su, tak perlu bicara. Hari ini, sudah bukan urusan Pavilion Liuemu. Dan dia terlalu sombong. Menghina bukan hanya aku, tapi juga seluruh reputasi yang baik. Hari ini aku akan bertarung sampai akhir. Sampai habis. Kalau begitu, bagaimana? Nyonya Su, dia yang kau undang. Kalau tidak ikut, akibatnya, dia yang tanggung sendiri. Sendirian. Jika Master Jiu mau bertaruh, baik, Pavilion Liuemu akan temanimu sampai akhir. Orang ini tidak biasa. Kakak Yu, pikir matang. Aku tak punya pilihan. Karena Nyonya Su setuju, maka saya tidak sungkan. Bawa batu mentahnya. Saya. Mire Podcast. Bahan mentah baru tiba dari Myanmar. Jangan bilang saya menindasmu. Kamu yang pilih duluan. Tunggu, ada masalah APA? Mau ingkar janji? Aku tak percaya. Baangmu. Sesuai aturan. Aku harus cek dulu. Silakan. Karena tak ada masalah, mari mulai. Tap, aku tak bermaksud memanfaatkanmu. 10 batu mentah. Siapa yang ambil duluan? Dapatkan. Silakan. Terima kasih atas sikapmu.
Material kulit gajah tua mossy green. Sayap terbang terlihat di bagian polesan. Hijau kaca kualitas tinggi. Wahahaha, tua bangka. Kau punya mata untuk batu giok. Dari 10 bahan ini, hanya ini yang kualitas terbaik. Sekarang, sudah di tanganku. Anak muda, kalau kemampuanmu kurang, kau harus mengaku. Tua bangka, jangan sombong. Anak muda, jangan bicara besar, dan potong jalan mundurmu. Mundur, belum tentu, siapa yang mundurnya terputus. Hari ini, akan kubuat kau berlutut dan memohon padaku. Aku pilih yang ini. Aku pilih yang ini. Pak Gan Old Pit, daerah penghasil jade terkenal di Myanmar. Tipe high ice dengan bunga terapung. Warna dasarnya cukup bagus. Hampir menyentuh level glass type. Sayangnya, kecepatan dan ketajaman matamu terlalu lambat. Sekarang, barang terbaik sudah di tanganku. Aku ingin lihat apa yang bisa kau gunakan untuk mengalahkanku. Bagus tidaknya sebuah produk. Bagaimana kita tahu sebelum membukanya? Tap kalau kau berlutut dan merangkuku. Aku bisa memberimu kesempatan untuk memilih lagi. Karena kau begitu tak tahu diri, maka hari ini akan kuperlihatkan rasanya penyesalan. Kau bawa batu mentahku KIP motong batu. Ngapain diam di situ? Master Jiu memanggilmu. Xiao Liuzi, kenapa denganmu? Lukanya sangat parah. Minum saja tidak bisa. Kak Yu, kenapa kau masih menyelamatkannya? Menjadi orang baik di dunia ini tak mudah. Menyelamatkannya adalah perbuatan baik untuk mengumpulkan pahala. Kamu kenapa? Batu ini tidak boleh dipilih. Batu ini tak bisa dipilih. Apa yang terjadi di sini? Apa katamu tadi? Batu ini tak boleh dipilih. Memilihnya berarti kekalahan. Ahli jade macam apa ini? Master Yu Yang Bayang hebat. Tukang ramal ternama. Bahkan tak sebaik tukang sapu. Tua dan rabun. Mending pensiun saja. Bosu, apa maksudmu ini? Jika kau tak mau menepati separuh janjimu, langsung saja bilang, tak perlu mempermalukanku dengan cara begini. Ku bilang batu ini bermasalah. Keterlaluan. Kau meragukan kemampuanku? Sudah puluhan tahun aku menangani batu. Ini pertama kalinya dipermalukan orang tak dikenal. Kalau begitu, aku akan undur diri. Takkan ganggu lagi. Master Jiu. Tenanglah dulu. Jangan turun level bertengkar dengan bawahan. Liu pavilionmu memang hebat. Pelayan biasa, berani bicara seenaknya. Aku hanya bicara jujur. Batu mencolok begini, membuat penilaian jadi bias. Mencolok tapi tak bernilai. Omong besar. Liu pavilionmu punya orang sekali berini. Mending beritahu kami, mana yang akan menang? Jika harus memilih, aku pilih yang itu. Kukira kau tahu soal ini. Nyatanya kau juga bodoh. Ini batu kasar kelas kilogram. Ditambang dijual Rp500 per karung. Hari ini, kubawa 10 batu kasar berkualitas. Yang itu tidak kau pilih, malah pilih yang ini. Bosu, sepertinya kau nekat mempermalukanku. Akan kupenuhi keinginanmu. Bosu, jaga diri baik-baik. Huanzhou Tenangla. Siapa kau ini? Tak ada hak bicara di sini. Jika Tuan Jiu marah sampai pergi, ku beri pelajaran. Tepat, kupikir kau pengkhianat. Sengaja ingin celakai Kak Yu. Bicara, kau bersekongkol dengan mereka? Dibiar berapa? Aku tidak. Tidak, masih berani membantah. Jika berani ngawur lagi, kuhancurkan mulutmu. Kakak, berhenti bertengkar. Tuan Jiu tamu undanganku. Apapun pilihannya, itu yang kita ambil. Ambil batunya. Batu ini tak boleh dipotong. Jika sudah terbuka, tak ada kesempatan menyesal. Berani menggeleng, kupatahkan kakimu.
Hijau, hijau. Kilas kakak tertinggi. Ya ampun. Hijau penuh. Benar-benar hijau solid. ITU batu kakak kilas 1. Tepat. Lihat ITU, Kak Yu, hampir terkecoh olehnya. Jika bukan karena kau, bagaimana bisa kehilangan 10% jalur mineral? Pengkhianat, nanti kehabisai kau. Mau potong batumu, ku ingatkan sekali lagi. Lutut dan minta maaf sekarang. Bisa kuampuni nyawamu. Ampuni nyawaku, maka lihatlah, jalan di bawah kakimu. Ini jalan hidup atau mati? Astaga, intergrowth busa air, or paragenetic jayak. Batuku. Ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Lihat jelas, bodoh, batu palsu berlapis busa, milikmu cuma seonggok, sampah tak berguna, ahli intip macam apa, ketenaranmu hanya kebetulan. Aku salah menilai. Taruhan tetap taruhan, bodoh, matamu tak berguna. Meski tetap kau simpan. Seseorang, cungkil matanya untukku. Lepas, kau. Aku apa? Taruhan tetaplah taruhan. Banyak yang mendengar. Seseorang, lakukan sekarang. Saya. Beraninya kau. Nyon Yasu, kau mau langgar peraturan? Marah Hantachi. Berikan toleransi bila bisa. Ini dendam pribadi antara kita. Lepaskan. Dulu waktu, gurumu melumpuhkan tangan kananku dan mengusirku dari yang baik. Kenapa tak kau beri toleransi? Karena kau berbuat salah. Maka, hari ini kau kalah. Kau harus terima konsekuensinya. Ngomong-ngomong, ada cara lain. Cara apa? Malam ini, datang ke kamarku. Akan kuberitahu. APA, tak mau, kalau begitu Nyon Yasu. Saksikan baik-baik bagaimana aku hancurkan pavilion Liwe. Lalu, cungkil mata tua bangka ini. Lakukan. Siap. Kau. Baik. Aku janji padamu. Tunggu sebentar. Diam kau. Situasi belum cukup kacau, harus kakak Yu mati dulu baru puas? Batumu belum dibelahkan? Kalau begitu, hasilnya masih belum jelas. Bagaimana kalau permanis dalam permanis? Permainan dalam permainan. Kau pikir pantas main denganku? Berani kau? Dasar orang gila. Dasar anak, berani menantangku? Kau mungkin tidak tahu cara menulis kata kematian. Lihat itu, mata orang tua itu. Belum kucungkil tuh. Cara mainnya? Aku bisa bertaruh segalanya. Nyawamu cuma satu. Layakkah kau? Xiao Liuzi, jangan cari masalah. Liu Pejilian sudah kalah. Aku rela terima kekalahan. Tapi masalah ini bukan urusanmu. Tak akan kubiarkan dia menyentuhmu. Kakak Yu, percayalah padaku. Kau sudah menyelamatkanku. Sudah ku berjanji akan membalasmu. Ani balasan makam APA? Ini membalas budi dengan permusuhan, terus-menerus, menyeret kakak Yu. Kau sengaja carry mati. RER. Sudah. Ini bukan saatnya untuk konflik internal. Legitila masalah ini bukan kesalahan Xiao Liuzi. Kukap, berhenti bicara sembarangan. Bosu, kau mau menyerah sendiri? Atau kami yang paksa? Sudah kukatakan, aku akan bertahan. Kurasa kau sedang mencari maut. Kakak. Kendali rombongan dagang. Ditambah aku, cukup kan? Kak Yu, kau tidak bisa. Ya Kak Yu. Kafilah ini sudah dioperasikan bertahun-tahun. Tidak mudah mengkapai pengkapan hari ini. Tapi kau. Dan, Xiao Liuzi tidak tahu apa-apa. bahkan jika tak disuap, kita tak boleh biarkan dia semanya. Kupikir kau dan mereka dalam gang yang sama. Hajar mati si pengkhianat ini. Bangkai neraka. Kakak. Aku putuskan sendiri urusan kafilah. Apapun yang terjadi hari ini, apapun konsekuensinya, aku, Su Qingyue, akan tanggung sendiri. Bukankah ini yang kau mau? Tambahan satu hal, jika aku kalah, kendali kafilah, dan diriku, akan jadi hak. Bosu, serius dengan kata-katamu? Perkataan pria sejati, Sikeres Emes.
Baik, kalau begitu, akan ku beri kau kesempatan memilih lagi. Bosu, kau harus ambil ini. Takyu. Aku tak tahu cara memilih. Perjala pilih batu. Jangan takut. Aku percaya pada. Baik. Kali ini, aku bantu kau menang. Masih yang itu. Potong batu itu. Tampaknya kau benar-benar tak mau menyerah sampai mentok. Nekat cari kematian. Boka. Sudah lama ku katakan, itu bahan tak berguna. Percaya pada yang itu. Baik, potong batu itu. Tak tahu diri. Potong bahanku juga. Hari ini, ku biarkan kau mati jelas. Tunggu. APA, tahu kau takut dan mau minta ampun. Memotong begini salah. Basu. Apa ini? Bukankah ini cuma pada biasa? Dibuat begitu misterius. Aku sudah tegang sekali. Kekira, ini master tersembunyi. Ternyata cuma sampah kecil. Hahaha. Sekarang benar-benar berakhir. Hahaha. Luar biasa. Luar biasa. Bosu, inilah yang kau idam-idamkan, sang master. Hari ini aku akan membuatmu kalah telak sampai kau menyerah. Semua buka mata lebar-lebar dan perhatikan. Hahaha. Ini benar-benar lubang tua pagan. Benar-benar lubang tua pagan. Jenis es tinggi dengan bunga melayang. Dasar seperti kaca. Wah, ini pavilion liwe pasti kalah. Siapa suruh bahas su salah pekerjakan. Perkaya kata tukang sapu yang imut-imut. Kata si imut-imut. Benar? Benar. Bagaimana, Bosu? Taruhan tetap taruhan. Maka malam ini, kau akan... Berani-beraninya ku. Bosu, kau mau ingkar janji? Kalau begitu, turunkan dulu papan nama. Pavilion Liu, untukku. Ya. Siapa yang berani sentuh? Wahahaha. Sudah kubilang dari dulu, kau pengkhianat. Cepat katakan, manfaat apa yang mereka berikan padamu? Mengkhianati Pavilion Liu. Mengkhianati kakak Yu. Jika ada sesuatu pada Kak Yu, hari ini, aku rela taruh nyawa. Takkan ku lepaskan kau. Aku takkan khianati Pavilion Liu. Apalagi kakak Yu. Masih berani bicara begitu? Berikan aku segelas air. Ya? Hahaha. Jadi kau sudah tahu. Kau akan kalah. Mau berakting untuk kami? Minum air untuk bunuh diri? Biasa kurang kuat. Aku kasih kau secangkir. Air mendidih. Wahahaha. Naga muntahkan mutiara. Naga meludahkan mutiara. Ini naga meludahkan mutiara. Sepanjang hidupku, aku benar-benar melihatnya. Biji simbiosis berkilauan. Tercatat dalam kitab batu. Omong kosong. Ini jelas. Tambang punah Burma. Jadeite Darah Naga Sanshutahun. Kenapa tidak bandingkan kualitasnya? Wahahaha, hebet. Jadi yang satu ini lebih langka dari jenis kaca. Benar adanya. Tekstur ini, kualitas air ini benar-benar. Naga meludahkan mutiara abad ini.
Hahaha. Catatan apresiasi batu. Halaman 37. Jadeit darah naga bertemu air. Bersinar pelangi. Hahaha. Tuan muda. Orang tua ini. Bermata tapi tak kenal orang hebat. Ah, biasa saja. Apa kita menang? Saudaraku, maafkan aku. Aku salah menuduhmu tadi. Tak kusangka, kau benar-benar ahli. Hei Marahanachi, taruhan tetap taruhan. Saatnya tepati janjimu. Mustahil. Dia jelas. Sampah lapangan. Bagaimana bisa dia membuka? Giok kualitas tinggi, kalian pasti curang. Pemenang sudah jelas. Walau kau hancurkan batu ini, perkema saja. Boka, yakin mau melawanku? Sejak kau memutuskan menang lewat judi, seharusnya tahu risikonya. Berjudi tak pernah berakhir baik. Baik, aku mengaku kalah. Tap, aku penasaran apakah kau akan hidup cukup lama untuk melihat kekalahanku. Awas, Mari kita lihat apakah kau akan hidup. Cukup lama untuk melihat kejatuhanku. awas. Cow! Kau baik-baik saja? Gue Cian bukan orang baik. Hati-hati dengan trik kotornya. Langkah bagus. Bocah, lumayan. Bocah. Gui Qian, kau melanggar aturan Jianghu. Apa kau tidak ingin tangan kirimu lagi? Beraninya kau menyentuhku. Malam ini, 4 keluarga besar. Malam ini, 4 keluarga besar akan memasang hadiah Di Zeluru Yang Bai. di setiap jalan. Berani mengertak, kau tidak akan keluar dari pintu ini tanpa meninggalkan sesuatu. Hahaha. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang mungkin bisa kau lakukan padaku? Hurangdi, wilayah Pavilion Liwek. Apa kau pikir karavanku tidak punya siapa-siapa? Bosu. Sepertinya kau sudah lama bersiap. Kau bertekad. Untuk menentang 4 keluarga besar. Kau mendorong kami menuju kematian. Kami tidak punya alasan untuk menyerah tanpa perlawanan. Aku akan menjelaskannya hari ini. Entah kau mengaku kalah seperti yang disepakati, atau kau akan diusir. Pavilion Liweku, tidak akan pernah mendersainsai pun. Dan aku, 4 geng dan 26 faksi Jiangbei, akan mendukungmu sampai akhir. Baiklah, bagus sekali. Jika kau sangat ingin mati, jangan salahkan aku karena kejam. Lihat ini. Apa ini? Dupa pemakan tulang. Cepat, tahan napas kalian. Lihat apa ini. Hahaha. Dupa penghancur tulang. Cepat, tahan napas. Aku ambil cadangan mineralnya. Akan kusampaikan pesanmu. Soal memancing 4 keluarga besar. Apakah konsekuensinya bisa kalian tanggung? Mundur. Dia benar-benar lolos, dan dia ambil cadangan mineralnya. Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua anggota. Blokir semua persimpangan di kota. Jangan sampai dia bawa cadangan mineral. Keluar dari sini. Tak perlu. Cadangan mineral 3 kota Jiangdong ada di sini. Yang diambilnya cuma kertas kosong. Kapan? Kapan ini terjadi? Tangan tak berbayang. Ilmu yang hilang dari dunia persilatan. Teknik mengidentifikasi dan menyentuh batu. Kau ini siapa sebenarnya? Ini cuma kebetulan. Aku hanya duga dia akan mengambilnya. Jadi aku siapkan dari awal. Hihilangan Cadangan Mineral. Mengingat karakter 4 keluarga besar. Meski Gui Qian kembali, dia takkan berakhir baik. Gui Qian lebih paham Jiangbei daripada 4 keluarga besar. Kurasa dia takkan. Biarkan ini begitu saja. Dasar para bodoh. Yang Bai. Pasti akan jadi milikku. Su Qingyu. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Permainan ini belum berakhir. Kau kira Dengan cadangan mineral bisa, kuasa Yang Bai? maka akan kubuat kalian saling bertarung dulu. Zailayazi, karena kamu sudah di sini, minum bersama aku.
Kakak Yu, ada yang mengganjal? Tuan Jiu hari ini bilang, Shadowless Hand sudah hilang selama 20 tahun. Kamu ini siapa sebenarnya? Seseorang yang seharusnya mati tapi belum. Lupakan, kalau tak mau bicara jangan. TAPI. Kemampuanmu tinggi, tak boleh terpendam begini. Kemampuan macam apa ini? Hanya keberuntungan. Selama berhubungan dengan judi, sejak permainan dimulai. Kamu sudah kalah. Lepaskan dia. Kak, Dasar anak. Lepaskan aku. Jangan tendang dia. Ayahmu kecanduan judi batu. Pinjam uang tak pernah lunas. Sekarang rumahmu, ibumu, adikmu, semua milikku. Hahaha, ayo pergi. Judi menghancurkan hidup. Ayahmu serakah sekali. Dijebak orang. Jangan jadi seperti dia. Lalu kenapa kau belajar? Anti-judi. Kupikir kalau bisa sampai posisi itu, lalu ungkap kebenaran, dunia akan sadar. TAPI ini jurang dalam. Meski kebenaran di depan mata, tak bisa lawan keserakahan. Maukah kau bergabung denganku? Guruku sebelum wafat berpesan, lihatlah Jiang Bei ini. Permukaan tampak makmur, tapi busuk di dalamnya. Semua ingin cepat kaya, tapi kenyataannya hanya keluarga hancur, rumah runtuh, orang tewas. Jalan ini panjang. Aku butuh bantuanmu. Zailayazi, kamu masih belum menjawabku. Kakak Yu, kamu mabuk. Aku memang mabuk. TAPI. Aku tahu apa yang sedang kulakukan. Aku butuh kamu. Kakak Yu, ini darurat. Kalian ini. Ada APA. Ada kabar baru. Tiga Gangjang Paper Statue. Mereka ingin distribusi ulang tambang mineral, dan pilih ulang ketua kamar dagang. Kapan? 3 hari lagi, mereka keluarkan pernyataan keras. Menyebut pavilion Liwe kita, tak layak memonopoli tambang Jiangbei. Kali ini akan ada kompetisi adil. Adil? Mereka carry sila, saat 4 kamar dagang besar, mengincar kita rakus. Untuk mencicipi duluan. Rupanya ada yang tak bisa diam. Bersatunya 3G, pasti ada dalang di belakang. Siapapun itu, yang berani sentuh pavilion Liwe, harus lewati aku dulu. Zailayazi. Aku mau kamu. Temani aku besok. Baik. Untuk APA kau bawa aku ke sini? Agar kau melihat wajah asli Jiangbei yang sebenarnya. Ibu.
Namanya adalah Lao Yo. Saat muda dulu, dia penambak, lalu dia kecanduan batu mulia. Hanya semalam, tabungannya habis. Dan terjerat utang rentenir. Anaknya dipukuli sampai tewas. Istrinya terpaksa lompat gedung, bahkan tangannya. Daipatong Debt Collector. Sayang, tarianmu bagus sekali. Sayang, waktunya tidur. Ibu akan menemani tidur. Ya, Suaminya kecanduan judi batu. Rumahnya hilang. Hardik Hello Arga Tak Kukup. Dia malah menjual. Istri dan anaknya ke debt collector. Anaknya kemudian meninggal. Dan dia menjadi gila. sayang ku. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Uang. Anak. Tidak, jangan. Anakku. Dia sudah gila 10 tahun. Mencari anaknya selama 10 tahun. Aku masih punya uang. Masih ada lagi. Tunggu. Kasih kesempatan lagi. Istri saja kau korbankan, masih mau bertaruh apa lagi? Wah, Mereka tahu ini jalan buntu. Tapi tetap bermain. Yang paling menakutkan dari judi batu, bukan menang atau kalah, tapi harapan. Meski peluangnya 1, 10, 000 untuk mengubah nasib, mereka tetap pertaruhkan segalanya. Di sini, ini tambang terbesar di Jiangbei. Dulu, Jiangbei, dalam kekacauan total. Tak ada yang mau mengambil alih. Jadi tempat ini dieksploitasi. Apa ini terlihat seperti emas? Tapi selalu ada yang mengira, ada harta tersembunyi di dalam. Aku menemukannya. Ini Milikku. Tapi mereka tahu jelas, semua ini palsu. Tapi beginilah bisnis ini. Ini milikku. Mereka mau percaya. Lily, kau tahu kenapa aku tak bisa serahkan cadangan mineral? 4 keluarga besar serakah. Mereka tak peduli rakyat miskin, hidup atau mati. Aku tak mau Jiangbei menjadi kota batu kedua. Jika cadangan mineral dikuasai, rakyat miskin hanya bisa gali batu, sementara orang kaya, makin kaya menghisap darah. Judi batu mulia. Bukan solusi hidup, ini jurang kehancuran. Tapi kekuatanku terlalu lemah. Yang kubutuhkan ubah sistem. Jalan ini panjang. Aku tak akan paksa kau. Tapi kuharap kau bisa. Renungkan baik-baik. Dalam 3 hari. Mau ikut denganku? Baik. Aku akan ikut. Tunggu sebentar. Ada masalah. Ada APA? Masalah hari ini terasa rumit. Kita butuh rencana cadangan. Sayap. Case ini. Beritahu Master JAU. ya. Bajingan ini, pertunjukan yang hebat. Siapa yang mereka coba takuti? Sebentar lagi mereka tahu siapa yang berkuasa di Jiangbei ini. Gosai Chi.
Berani kau mangkle? Kita belum selesaikan. Skor dari terakhir kali. Kali ini, kau yang memprovokasi, kan? Skor APA? Aku tidak ingat. Kau. Kali ini aku diundang oleh mereka. Kali ini aku diundang oleh mereka, mewakili 4 keluarga besar, untuk menyaksikan pemilihan ulang. Kamar dagang. Kau pengecut. Kau tidak pantas menjadi saksi. Serahkan dulu apa yang kau hutang. Aku berhutang apa? Kau punya bukti? Kau. Hari ini, aku di sini untuk Liu Belin, mencari keadilan untuk Sister Yu. Ahda, ini kamar dagang, bukan tempatmu mengamuk, Liu Pedilian. 3 bos, apa maksud semua ini hari ini? Haha. Pasu, jangan tege. Mengesur kami, Jiang Bei terlalu lama tenang. Saatnya aturan. Jiang Bei berubah. Berubah? Bagaimana berubah? 4 faksi Jiang Bei, dengan Caravan sebagai pemimpin. 3 faksi kami, hanya bisa bergantung pada kebaikan Caravan. Kenapa? 3 faksi kami, tak punya pilihan selain bergantung pada kebaikan kafilah. Kenapa? Kamu bicara omong kosong. Tambang ini milik kafilah kami. Kami perjuangkan dengan pedang dan tombak. Dulu, kau bahkan tak bisa makan. Sekarang sekalipun, siapa yang beri jalan hidup? Sekarang tidak seperti dulu. 3 faksi kami tak perlu cari muka pada orang. Kafilamu kuasai Jiang Bei selama bertahun-tahun. Belum cukup, belum puas? Benar, sekarang di Jiang Bei, 90% tambang ada di tangan kafilah. 3 faksi kami hanya dapat sisa kuah yang kau tinggalkan. Sisa kuah yang kau tinggalkan. Jangan bicara kebaikan padaku. Atau kion. Pernahkah kau pikir, jika bukan karena kami membuka jalan, mungkin kau tak dapat seteguk. Alasanmu bisa duduk tenang di sini, karena mediasiku. Pasu, jangan bicara dengan kata-kata muluk. Kau ambil semua koin unggan di Yang Bai. Apa yang bisa kau beri? 4 keluarga besar juga bisa beri. Yang tak bisa kau beri, 4 keluarga besar juga bisa beri. Jadi, kau berpaling ke 4 keluarga besar. Jangan bicara kasar begitu. Kami hanya pilih cara hidup lain. Hengkianet. Menurut aturan Jiang Bei, Hengkianet harus mati. APA, kau akan bunuh orang untuk kekuasaan, untuk jadi ketua kamar dagang, dan beberapa tambang ini. You know. Tak perlu. Kita semua tahu. Jiang Bei selalu bergantung pada tambang. Untuk bertahan hidup, mari ikuti aturan Jiang Bei. Pemotongan batu. Jika kami menang, ketua kamar dagang akan dipilih ulang. Kau serahkan tambang-tambang untuk dibagi ulang. Kamu ngomong kosong. Kau tahu aturan kami, tidak ada pemotongan batu. Sekarang aku mengerti. Kalian semua bersekongkol. Kau nekat rebut posisi ketua kamar dagang, bukan begitu? Kalau begitu ayo. Lihat apakah pedangku. Setuju. Berhenti berpura-pura. Kau pikir aku takut padamu? Kau bukan seperti dulu. 10 tahun lalu. Kau berani bersikap keras di depanku. Lagi pula, meski kuat, bisakah 2 tinju lawan 4 tangan? Aku katakan jelas, tantangan hari ini harus kau terima, suka atau tidak. Kau. Jadi, kau rela pakai bela Jiang Bei untuk keuntungan kecil ini. Pasu, jangan bicara kasar begitu. Kafilamu tak bisa wakili Jiang Bei selama kau serahkan semuanya. Jiang Bei akan tetap Jiang Bei yang sama. Baik. Aku terima. Katakan padaku cara bermainnya. Kakakku, tidak. Kami tidak bisa. Kafilah kami menggali gunung dan angkut batu, tapi tak bisa memotong batuan. Mereka cuma ingin memaksa kami menyerahkan urat mineral. Benar, mereka cuma mengandalkan kami tak punya orang kompeten. Makanya berani bertindak semena-mena. Jangan buang waktu dengan pengkhianat ini. Mau urat mineral? Boleh, kecuali kau langkahi mayatku dulu. Bicara muluk-muluk saja. Lalu bagaimana dengan beberapa hari lalu? Urat mineral yang kau rampas dari kami, itu namanya apa? Omong doang, lain ditindakan. Cara kerja kafilah kalian benar-benar membuka mata kami, semua orang. Kamu. Aku Su Qingyue yang lakukan, aku. Tapi aku tak cari masalah, tak pernah mulai keributan, tapi juga tak takut masalah. Kalau ada yang ganggu,
harus bela diri sendiri. Tapi soalmu dan Jiang Bei, hati nuraniku Mau main? Boleh. But Yurat Mineral Jiang Bei di sini. Posisiku sebagai ketua kamar dagang juga ada di sini. Siapapun yang mampu menang dan ambil saja. But, ronde pertama, aku lawan kau taruhan. Taruhannya jabatan ketuamu. Kau taruh apa? Posisiku cukup? Tidak. Dan kami, semua urat mineral kami. Baik. Su Qingwei, kau sungguh besar kepala. Tahukah kau, siapa yang kupanggil? Berani terima taruhan ini? Hari ini, akan kubuat kehilangan segalanya. Ani adalah Shen Qianshan si Tanggon Buddha. Kamu benar-benar mengundang Shen Qianshan si Tanggon Buddha. Siapa Shen Qianshan? Itu saja tak tahu. Apa kamu paham tebakan batu giok? Sudahlah, kalau memang paham, takkan kerja sebagai pembersih di pavilion Liwei. Waktu itu, hanya keberuntungan. Shen Qianshan si Tanggon Buddha tak bisa ditipu sembarangan. Di kalangan penebang batu Jayak Selatan, ada 7 master. Shen Qianshan si Tanggon Buddha. Peringkat kedua, dulu sekali, 20 tahun lalu, dia pernah memecahkan 8 batu giok kerajaan berturut. Mata hantu 7 pun hanya bisa mengikuti di belakang. Tapi 7 master batu giok sudah lama direkrut oleh 4 keluarga besar. Shen Qianshan muncul di sini. Pasti ada kesepakatan antara 3 geng dengan mereka. Siapa yang akan dikirim Bos Su untuk bertanding, kakakku? Biarkan aku saja, walau tak pernah memecahkan batu, tapi tahu semua trik di rumah judi. Jika hari-hari masih ada kesempatan, Lebih baik aku yang pergi. Aku besar bersama ketua geng lama, walau belum makan babi. Pernah lihat babi lari? tidak, aku yang akan lakukan. Aku paling lama bersama ketua gang lama. Sudah lihat dan pegang ribuan batu giok di tambang. Aku yang lawan kau. Sok jago, ku anak Yong. Kalahkan mata hantu 7 kemarin. Betul. Buka, punya kemampuan. Itu bagus. Tapi jangan terlalu sombong. Kuku yang menonjol akan dipalu. Kemampuan aslimu masih diragukan. Waktu itu, mungkin cuma keberuntungan. Tapi tebakan batu giok tak hanya butuh hoki. Selain itu, tebakan batu tak hanya mengandalkan hoki. Tentu saja. Benar. Juga perlu mukatibel. Seperti ingkar hutan. Kamu. Ada APA, Tekat? Apa yang kita bicarakan kemarin, sudah dipikirkan? Cara hidup Jiang Bei dari batu giok perlu diubah. Langit di atas Jiang memang akan segera berubah. Tapi ini bukan urusan penyapu lantai untuk tentukan. Kalau mau bertaruh dengan Kuraza, kau harus beri taruhan serius. Apa maumu? Urat mineral di 3 provinsi sepanjang sungai yang hilang dari adik seperguruan dan kendali atas kafilahmu. Bos Su, bagaimana? Berani naikkan taruhan? Kalau begitu taruhanmu masih belum cukup. Kalau kau menang, emas ini jadi milikmu. Aku, Shen Qianshan, akan pensiun dari dunia judi batu selamanya. Cukup? Pensiun atau tidaknya kau dari judi batu, bukan urusanku. Sekotak emas, untuk menakar urat mineral 3 provinsi, ditambah kendali atas kafilah, kurasa itu masih terlalu ringan. Apa lagi yang kau mau? Kalau mau posisiku, sebagai presiden kamar dagang. Tunjukkan kesungguhan. Posisi 3 geng, ditambah semua urat mineral di tanganmu. Termasuk 3 provinsi sepanjang sungai. Gen urat mineral Jiang Bei. Kalau mampu, menang dan ambil semuanya. Kakak Yu, jangan, Xiao Yozi dia. Kalau perkaikan orang, jangan gunakan jika ragu. Kita sudah tak bisa mundur. Tidak mau berkata apa-apa, ini kesempatan emas untuk kuasai Jiang Bei. Kita ditindas bertahun-tahun, bukannya kalian semua ingin? Baik, aku Chan Sihai, setuju. Kalau begitu aku ikut serta. Basu, apa kau benar-benar kira si penyapu lantai bisa ubah keadaan? Aku tak pernah berniat ubah keadaan. Tapi selama aku masih di sini, kalian tak akan bisa sentuh tanah di bawah kakiku ini.
Jangan banyak bicara. Bagaimana cara bermainnya, anak muda? Aku tak akan menindas. Kamu pilih dulu. Baik. Mari main yang paling sederhana. Mengto uliao, batu kasar tak dikenal. Satu tea bacon tentukan hijab mari. Kita masing-masing pilih satu batu. Kita potong langsung di tempat. Kamu yakin mau main seperti ini? Anak muda, kudengar beginilah caramu. Mengalahkan adik seperguruan. Waktu itu, apa kau pikir? Ku akan mendapat keberuntungan yang sama lagi? Aku belum selesai. SPCS S atau lebih tinggi. Siapa dapat batu utuh menang? Ini. Anak muda, apa kau tahu cara memotong batu? Sebongkah giok yang mencapai SPCS sudah sangat langka. Itu juga harus batu utuh. Bahkan, batu dari tambang terbaik tak bisa mencapainya. Apa kau yakin ada di antara batu-batu ini? Jika tidak ada, maka aku kalah. Tapi jika ada, dan kau tak temukan, maka kau yang kalah. Muluk sekali omonganmu. Material-material ini semua lebih dari 20 kilogram. Spesies batu utuh. Berhayal saja. Hahaha. Jangan sembrono. Waktu itu di Pavilion Liwe, kau menang karena keberuntungan. Kali ini di wilayah mereka. Jika kau kalah, Benar, kakak Yu mempertaruhkan segalanya. Beranikah kau? Baik, aku ingin lihat seperti apa batu SPCS utuh yang bisa kau pot. Ini legenda, Shen Si Shenshur. Diagnosis Benong Batu. Layak disebut, Tanggon Buddha dari 7 Jahat. Sungguh membuka mata. Sudah kuperiksa, di antara ini, tak ada batu SPCS utuh. Ku kalah. Benarkah? Bagaimana jika ku bilang ada? Jika benar ada, akan kuberikan. Tanganku ini gratis. Kakak seperguruan, anak ini agak mencurigakan. Hati-hati, jangan terjebak tipuannya. Jangan khawatir, kali ini, dia tak makan menang. Apa kau mau menyerah? Yang ini, Hotankla. Spesies batu utuh. Bag. Bagaimana mungkin ini? Hei, ini benar-benar batu utuh spesies S. Xiao Liu Zi, kamu hebat. Kak, apa kau dendam padaku? Tidak maaf, aku tak kendalikan tenaga. Hahaha, bagus. Kali ini kami menang. Bagaimana posisi kalian bertiga? Dan barang-barang ini, kali ini, tak bisa mengingkari lagi, kan? Bukannya katanya, kau bisa bantu kami menang? Sekarang bagaimana ini? Apa yang terjadi? Kita ditipu. Bahkan, Xiao Liu Zi tak bisa kalahkan dia. Kau juga tak berguna. Benar? Hahaha. Tunggu. Apa? Mau ingkar lagi? Ingkar. Justru kalian yang mau ingkar. Apa maksudmu? Lia la Jibek-Bek. Ini benar giok? Palsu, hahaha. Bosu, jok, ini palsu. Bagaimana mungkin? Kalian curang. Di dunia potong batu. Ini soal ketajaman mata dan keahlian. Sudah dibeli tak bisa dikembalikan. Itu peraturannya. Bosu, apa kau mau langgar? Peraturan? Kau. Bosu, dalam bisnis judi batu ini, selalu ada yang asli dan palsu. Kau sendiri, tak bisa bedakan asli dan palsu. Jangan salahkan orang lain. Dulu, kafilamu, bukannya, potong tangan kananku karena ini. Sekarang, yatu diizini, ini karma. Keterlaluan. Aku lawan kau. Apa? Bosu, tak bisa menang dengan kata. Mau pakai kekerasan, sebaiknya pikir matang-matang. Kalau mulai berkelahi, tak akan berakhir baik. Baik, kami mengaku kalah. Saudari Yu, jangan. Ini jebakan yang mereka pasang. Begitu barang-barang itu, J'as-tu que Tangan mereka? Jiang Bei akan hancur total. Warga Jiangbei tidak bersatu. Ini akan berakhir cepat atau lambat. Penipuan dan kecurangan. Inikah yang kau ingin capai? Batu ini, mana mungkin palsu? Bukannya sudah sepakat. Asal kita kalahkan mereka. Cara begitu terlalu tidak terhormat. Tidak terhormat, 3 geng kalian. Membuang kami setelah digunakan. Memanfaatkan kesulitan orang. Itu terhormat? Jika ingin menang. Cara mencapainya. Tidak penting. Ini, Karena, bossu sudah menyerah. Maka aku,
Shen tak akan sungkan lagi. Adik seperguruan, kumpulkan taruhannya. Marie Pergy. Bosu, kami terima penyerahanmu. Baru 1 putaran, sudah mau kabur? Apa? Dari omonganmu, kau ingin putaran lagi? Xiao Liuzi, jangan cari masalah. Bukanya kita sudah. Kalah cukup parah? Apa? Takut? Matamu cukup tajam. Tapi cuma segit. Entah bagaimana kau bisa tipu Sukinju. Tapi, kalau bukan karena kebodohannya, dengan skill receh, khawatir kau bahkan tak bisa duduk di meja judi. Apa modalmu melawanku? Bukannya kau ingin Kuisei Zhangbei. Selain tambang dan geng, ada juga pasar perdagangan. Menarik, Pak Esu, anak buahmu ingin bertaruh dengan pasar perdagangan. Pavilion Liu punya 12 pabrik batu di Jiang dan 12 pasar giok. Maukah kau pertaruhkan? Sudah, Xiao Liuzi, jangan ngomong sembarangan. Tambang mineral dan pasar dagang adalah pondasi kafilah selama 100 tahun. Kita sudah kehilangan tambang. Jangan sampai kehilangan lagi pasar dagang. Sejak awal, sudah terasa ada yang tak beres. Di ronde pertama, kau terus memensing. Kakak you untuk menaikkan taruhan. Kau di pihak mana? Sialan. Kau, jangan kau ini. Mata-mata yang mereka tanam. Sudah kuduga, penyapu lantai rendahan seperti bagaimana bisa mudah sekali. Menggalakan hantu mata 7. Lalu dengan mudah, mendapatkan sertifikat lahan. Tambang di 3 provinsi tepi sungai. Jujurlah, siapa sebenarnya dirimu? Kakak Yu. Apa kakak masih percaya padaku? Kakak Yu, jangan. Identitas Xiao Liuzi. Selalu misterius. Kini. Semua kejadian ini sangat mencurigakan. Bahkan kalau bukan pengkhianat, mungkin ini jebakan 4 keluarga yang dipasang. Calo terperangkap. Jiang Bei benar-benar hancur. Begini saja, aku pertaruhkan semua kemenangan ditambah kontrol 3 geng dan pasar dagang. 3 geng itu, Marie Adakan Rondelagie. Tuan Shen, ini bukan kesepakatan kita. Sebelumnya, Hazer Dagon adalah benteng terakhir. Bagaimana kalau... Apa? Kalian tidak percaya padaku? Ini bukan soal kepercayaan. Kami tahu kau mampu. Tapi kami hanya mau kontrol kamar dagang dan tambang mineral. Kefila bukan musuh kami. Tak perlu memusnahkan mereka. Taruhan sudah ditempatkan. Sekarang, bukan kalian yang menentukan. Pertama, lihat dulu. Pendapat Pak Su bagaimana? Ambil Segeku. Kakak YQ. Ini adalah segel resmi. Untuk semua pusat perdagangan Liu Pavilionku. Kamu. Apa peluangmu menang? Nihil. Camus. Lalu berani-beraninya bertaruh dengan mereka? Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa banyak orang di Jiang Bei? Bergantung pada Pasar ini untuk bertahan hidup? Tak ada yang bisa mengatur menang atau kalah. Begitu permainan dimulai, kamu tak bisa lagi mengendalikan diri. Aku tak yakin, mereka pun begitu. Jika tak mau kalah, jangan pernah bertaruh. Wah, tak sembarang orang bisa memotong batu. Caravan saja tak mampu, apalagi kap. Sekarang pilihan bertaruh bukan lagi di tanganmu. Rondini, permanent apa? Kalau begitu bertaruhlah dengan material terbuka. Apa? Tak bisa main dengan material tak berlabel. Jadi pilih yang terbuka? Baiklah. Karena kamu tak takut mati, tak usah banyak bicara lagi. Cepat selesaikan. Bertaruh dengan gaya, 1 garis langit. Bagaimana? Apa itu? 1 garis langit? Artinya hanya 1 kali potong. Hasil ditentukan dari potongan itu. Lihat siapa yang potongannya paling dekat dengan giok, tanpa merusak daging batu. Cara main ini tak hanya uji ketajaman mata, tapi juga keahlian dan teknik memotong. Baik, kalau begitu aku pilih yang ini. Apa? Kamu pilih yang ini? Ini sulit dipotong. Saya Lucy. Kakak Yu, kita mempertaruhkan nyawanya demi kamu. Tahukah cara memilih? Wah, kamu takkan mengerti. Kamu akan kalah, lalu menyerah saja. Gaya, 1 garis langit. Tak hanya bergantung kualitas giok, tapi juga posisi dan ukuran. Dengan begini, aku jadi berpikir, kamu mata-mataku. Hahaha. Karena kamu pilih itu, maka aku pilih yang ini. Seseorang bawa pisau potongnya.
Ini, Potongannya rata dan presisi. Selisihnya tak sampai 1 milimeter. Ini, mesin pun tak bisa. kalau Vegeta kita, pasti kalah. Gili Romu, jika menyerah sekarang, bersujud 3 kali, lalu potong 1 lengan. Aku akan pertimbangkan. Un tuk membri liu pavillon mu. Jalan bertahan. Bagaimana? Tak perlu. Selembut sutera, irisan meluncur melewati daging giok. Tak merusak bagian dalamnya. Bagai benang melayang merajut jejak. Inilah legenda, irisan benang melayang. Mustahil, berhenti bicara omong kosong. Bagaimana mungkin, teknik ini telah lama hilang. Hanya 1 orang di dunia yang tahu. Mungkinkah, apakah kau? Kau kalah. Siapa sebenarnya kau? Tasbihmu rusak, bahkan Buddha tampaknya tak tahan kemunafikanmu. Jadi sekarang, kita benar-benar menang? Kan, tak akan ada lagi Palsumangkel Bukan. Kami akan ambil semua ini untuk kami sendiri. Benar-benar mengambilnya. Kalau begitu saya tak akan sangkan. Minggir dari jalanku. Terima kasih, bos. Pergi sana. Terima kasih, bos. Terima kasih banyak, bos. Makasih banyak, hahaha. Hidakaya. Oh iya, 3 bos. Di mana segel kalian? Seraken. Kita benar-benar kalah. Sudah kukatakan sebelumnya, untuk berbelas kasih saat bisa. Sekarang, semuanya berakhir. Kak Yu, ayo pergi. Mari kita pergi. 3, 2, 1. Berhenti, tak ada yang boleh pergi. Berhenti, tak seorang pun boleh pergi. Shen Qian Shen, apa lagi yang kau mau? Aku ingin 1 ronde lagi dengannya. Kau sudah kalah, semua chipmu. Apa lagi yang bisa kau pertaruhkan? Kami punya banyak. Kira bisa pergi. Setelah menang, tak ada aturan itu. Putaran hari ini, kau harus main mau tak mau. Suka atau tidak. Shen Qian Shen, jangan nekat. Ini adalah wilayah Jiangbei. HMPH. Apa artinya Jiang? Kini, 4 keluarga besar sudah masuk. 3 geng tunduk total. Jika aku ingin bertaruh, bisakah kafilahmu lawan? Begitukah? Omong kosong. Kapan kami menyerah? Kami hanya bekerja sama denganmu. Saling menguntungkan. Kerjasama, sekarang bukan kau yang putuskan. Apa maksudmu? Apa maksud perkataan itu? Apa artinya ini? Artinya, as-tu Jiangbei, hari ini tu putuskan, Rondini, kau harus main. Tak perlu bicara. Sudah jelas kami dijebak. Kini kami dan mereka bagai belalang. Terikat tali sama. Jika tak menang ronde ini, tak ada yang selamat. Hina. Kau hanya bodoh. Muma, atau mati berkelahi? Bossu, pilih saja. Semua chipmu sudah di tangan. Bahkan, kendali 3 geng. Sudah kurebut. Apalagi taruhanmu lawan aku? 3 provinsi Jiangbei, semua pasar dagang, dan nyawaku. Kakak senior, jangan. Pasar dagang 3 provinsi tepi sungai adalah pondasi 4 keluarga besar. Jika kita kalah, Kalah, aku tak pernah kalah seumur hidup. Kemenangan terakhir itu keberuntungan. Kali ini, aku mau semua chip di tangan dan nyawaku. Apa kau yakin mau mempertaruhkan nyawa? Semua pecundang mengira ini cuma keberuntungan.
Berpikir bisa balikan keadaan lain kali, tapi begitu duduk di meja, tak ada babak terakhir. Sampai kau kehilangan segalanya, bahkan tulang pun tak tersisa. Jangan nakuti aku. Hari ini aku main denganmu. Identifikasi giok mata tertutup. Dilarang melihat. Hanya sentuh dengan tangan. Dalam 10 detik. Identifikasi jenis giok sekadar airnya. Tekstur. Area tambang. Yang paling banyak tebak menang. Tidak mungkin. Identifikasi giok dengan sentuhan adalah keahlian Shen Qianshan. Dia mengalahkan 10 master teratas Myanmar dulu, lewat identifikasi giok mata tertutup. Berani atau tidak? Siapa duluan? Zai Liazi. Perjalanan di Jiangbei masih panjang. Reformasi selalu butuh pengambilan risiko. Kakak Yu, percayalah padaku. Heitai. Aku ada di belakang. Jangan taruh diri dalam bahaya. Dasar sombong tolol. Akan kuperlihatkan, pada hari ini, tangan ahli giok sejati. Ini teknik interogasi benang merah giok. 10 tahun lalu, Tin Master, teratas Myanmar, kalah dengan teknik ini. Kau pikir, tangan ahli giok kakak seperguruanku, cuma reputasi kosong? Inilah, kemampuan aslinya. 10 detik habis. Pertama, area tambang Muna. Kappa Serpion Saljubantuk Bangawilo. Kedua, batu Ayeda Makan. Giok gunung beraroma bunga pinus. Ketiga, area tambang Houjiang. Giok Dara Ayam dalam Kabumera. 3 giok dalam 10 detik. Dia bahkan bisa bedakan. Aroma Bangapinus. Masih bisa menang? Gili Ramu. Hati-hati senjata tersembunyi. Mata hantu, kamu, main lisik. Maksudmu apa? Ya ampun, tangan saya tidak sengaja terpeleset. Hei, cuma bercanda, ini kan bukan masalah serius, tak perlu terburu-buru. Kamu. Waktu habis. Bagaimana tadi? Berapa yang kamu rasakan? Apa kamu bisa menebaknya? Nomor 4 akan nyangkut di kulit kodok. Ada sabuk python 3, insi di bawah kulit. Nomor 5, material moshasa yang dihaluskan. Kenapa tak mau lanjutkan? Saya hanya merasakan 2. Kuma 2 yang kau rasa? Kukira kau hebat. Lalu, bukankah hasilnya sudah jelas? Perlu dibuka lagi? Batunya belum dipotong. Siapa kalah siapa menang. Masih belum pasti. Sepertinya, kau takkan menyerah, sampai mentok. Hari ini akan kubuat. Kokalatelak. Poton un tutu. Piso. Kapas Zalyumuna. Batu Ayeda Makan. Giok darah ayam Houjiang. Wahahaha. Semua benar. Sekarang, mau menang bagaimana? Perlu melihat 2 kepinganmu ini? Tak perlu. Meski keduanya benar, kau masih kurang 1. Kenapa? Mau mengaku kalah sendiri? Tangannya kakak seperguruanku. Dulu di Myanmar bisa menaklukkan 18 bengkel batu berturut-turut. Kira bisa saingan dengannya? Sekarang waktunya menepati janjimu. Serahkan nyawamu. Nyonya Su, mau ingkar janji? Barang di meja bisa kau ambil, tapi orang ini ku bawa. Tapi pria ini harus ikutku. Nyonya Su, kasihan padanya, sayang sudah terlambat. Dia berani bersikap sombong di hadapanku. Hari ini, dia mati. Atau kalian semua, korbankan nyawa untuknya. Shen Qianshan, Jenggon, terlalu memaksa. Memangnya kenapa? Nyonya Su. Maukah kau? Mangor Bonkan. Seluruh rombongan untuk Seorang Penyapu. Kau. Kakyo, bawa Xiao Liu Zi dan yang lain pergi dulu. Aku urus di sini hari ini. Bahkan harus bertarung sampai mati. Aku akan keluar dari sini. Aku tetap di sini. Aku juga. Aku ikut. Kalian,
Kalian dari Pavilion Liwei. Bagaimanapun, kami takkan tinggalkan kalian. Kini aku mengerti, semua ini adalah jebakan yang direncanakan sejak awal. Apapun hasilnya, mereka takkan melepas kita. Kalau begitu, lebih baik kita lawan. Benar, meski jumlah mereka lebih banyak. Pisau di tanganku ini bukan buat hiasan. Lawan, Dengan apa kalian melawan? 4 keluarga besar mengincar Jiangbei. Andai dulu kalian bijak. Takkan sampai begini. Keadaannya. Taruhan tetaplah taruhan. Itu kata kalian. Hari ini nyawa anak itu milikku. Begitu? Taruhan tetap taruhan. Bagaimana jika ku katakan, kau takkan menang hari ini? Tidak bisa menang, nak. Kau tahu apa yang kau ucapkan ini? Kurasa dia sadar. Tak bisa mengubah keadaan. Dan ketakutan setengah mati. Hasilnya sudah jelas di depan mata. Ngapain masih? Beryuang sia-sia? Sudah periksa batu-batuanmu sendiri? Batuku jelas di depan mata. Perlu apa diperiksa? Area tambang Muna, Kapes Saljuasli. Tapi ini tambang baru yang meniru material tambang kuno. Lihat garis bekas etsa asam ini, batu aedamakan. Giok kuning ini dicat belakangan. Aroma bangga pinus. Dari bahan kimia. Mana mungkin? Kakak seperguruanku salah? Soal material Houjiang ini, itu bahkan bukan giok sejati. Mustahil. Aku sudah periksa dengan detail. Metode giok benang merah tak pernah gagal. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau curang. Di pasar batu, barang sudah dibeli tak bisa dikembalikan. Itu ucapanmu sendiri. Lagi pula semua material di meja hari ini disiapkan oleh kalian sendiri. Jangan fitnah kami. benar, mata mana yang lihat kami curang? Kami tak seperti kalian, bangsa tak tahu malu. Mustahil. Terlalu serakah berburu angsa, malah matanya dipatok angsa. Judi tak pernah berakhir baik. Kalian curang, main tipu muslihat. Pada akhirnya, karma akan menghampiri. Shen Qian Shan, kau menggok kalah? Bahkan jika kalah, ngira kalian bisa. Dangan muda, Keluardari siniari ini? Tidak, aku benar-benar tak tahan lagi. Aku tak bisa diam saja. Shen Shenshan, kau benar-benar menindas orang keterlaluan. 4 keluarga besar ingin aneksasi Jiangbei kita. Pernahkah mereka meminta pendapat 3 gang kita? Kini kau datang ke Jiangbei. Teriakan pembunuhan. Kau pikir tak ada yang bisa lawan di Jiangbei? Betul. Potong batu tak masalah, tapi Jiangbei punya aturan sendiri. Kekurangan dan penipuan. Ini semua taktik hina. Kau tak pernah anggap kami berarti. Menganggap kalian ini apa? Kau Dasar anak kecil. Kalau bukan karena kalian masih berguna, aku sudah singkirkan kalian. Jangan sok penting. Kau, sudah jelas, tak perlu berbicara lagi. Kami tahu, kekuatan 4 keluarga besar. Tapi jangan lupa, ini Jiangbei, wilayah kami. Wilayah kalian, coba lihat baik-baik. Kira kerjasama dengan kalian. Bawa orang untuk bantu. Tanpa alasan, Kini 4 keluarga besar. Tela minius up ke 3 geng. bisa apa lawan aku? Ibik, tangkap mereka. Maaf, ketua geng. 4 keluarga besar menawarkan. Ini keterlaluan. Kau, Sok merasa mampu. aku memperlakukanmu seperti saudara sendiri. Bukankah saudara? Memang untuk dikhianati, kau bisa mengkhianati kafilah. Maka aku pun bisa mengkhianatimu. Apa kau baik-baik saja, Bos Zhao? Pasu, ini aku, Zhao Tianxiong. Aku minta maaf padamu. Aku termakan. Omong kosong 4 keluarga besar. Hingga akhirnya jadi begini. Aku minta maaf pada kafilah. Maafkan aku warga Jiangbei. Aku juga silau oleh keserakahan. Hingga tak bisa melihat niat serigala 4 keluarga besar bersekongkol dengan harimau. Hari ini, aku Chen Sihai akan melawanmu sampai akhir. Aku juga ikut bertarung. Sekarang baru menyesal, andai tak mengundang serigala ke rumah. Apakah ini akan terjadi? Ini semua salah kalian sendiri. Bosu, bukan saatnya untuk berselisih. Kita terkepung di sini. Kita harus bersatu.
Jika tak bisa keluar, Jiang Bei benar-benar akan hancur. Kau. Dia benar. Tapi apa kau yakin akan menang hari ini? Bossu, apakah ada Roncanalin? 4 keluarga besar belum lama menyusup ke Jiang Bei. Kalian cuma pakai tipu muslihat, kendalikan sebagian orang. Pada akhirnya ini masih taruhan. Ku bilang selama ini taruhan. Kau selalu kalah. Zailayazi, sudah waktunya? Tepat sekali. Aku ingin lihat siapa berani berbuat semena di wilayah Jiang Bei. Serang. Bawa mereka pergi. Tuan Zhu. Jiang Bei punya aturannya sendiri. Aku ingin lihat siapa berani bertindak sembarangan di wilayah Jiang Bei. Tuan Zhu dari Jianbei. Aku sarankan kau jangan. Campur Tonggondala Mazalaini. 4 geng dan 26 fraksi di Jiang Bei. Semua bersatu padu. 4 keluarga besar ini terlalu jauh menjangkau, bukan? Jadi selama ini kau hanya mengulur waktu. Ataukah kira aku bertaruh di ronde terakhir hanya untuk Kepingen di tanganmu? Kau berusaha mengendurkan kewaspadaan. Benar. Sekarang semua anak buahmu telah kami kendalikan. Tunggu, ada masalah. Apa yang terjadi? Urusan hari ini tidak sesederhana itu. Kita perlu rencana cadangan. Mengerti. Kamerala. Lapor ke Tuan Ju. Sayap. Taruhan sudah kalah. Shen Qianshan sesuai perjanjian. Nia Wamerdan, sepasang matanya, harus ditinggal di sini. Aku ingin lihat siapa berani sentuh aku. Kau benar-benar hina dan tak tahu malu. Hari ini aku akan ambil kedua matamu ini. Main dure. Main dure. Bersiaplah kalian. Saatnya melunasi dendam lama. Saatnya melunasi dendam lama. Mataku. Adik seperguruan. Mataku. Dandamarini. Akan kubalas suatu hari. Pergi. Tak perlu kejar mereka. Mereka akan kembali. Kenapa kau berkata begitu? Pecandu judi selalu merasa akan menang. Begitu juga dengan 4 keluarga besar. Hanya masalah taruhan besar atau kecil. Tapi tetap judi. Tapi tetap judi. Ini akhir yang tak terelakkan. Jiang Bei tak boleh kacau lagi. Jalan ke depan. Kamu harus tapaki dengan mantap. Kamu harus tapaki dengan mantap. Nona Su, kami. Urusan Jiang Bei akan kami atasi nanti. Ambil barang kalian. Ambil sendiri. Kedepannya, Nona Su, jika butuh bantuan, beritahu saja. Sihai sayap terjun API dan air. Di Ujiayu takkan ragu. Selamat tinggal. 4 keluarga besar takkan minaira. Badai sesungguhnya baru saja dimulai. Kakak senior. Mataku. Mataku. Kali ini kita kalah. Tak menyangka Jiang Bei sekuat ini. Tapi kita kalah. Tambang mineral di 3 provinsi sepanjang sungai. Dan 12 pasar dagang. 4 keluarga besar. Takkan membiarkan kita. Untuk apa panik? Ada yang aneh dengan tukang sapu itu. Teknik Yuzi. Sudah lama hilang. Hanya 1 orang menggunakan jurus ini dalam beberapa tahun terakhir. Maksudmu orang yang menghilang 3 tahun lalu? Orang itu dulu di konferensi Giok secara langsung membongkar operasi 4 keluarga besar dan menggagalkan. Cellule Roncan Amerika. Jika benar itu dia, maka masalah ini menjadi semakin menarik. Apa yang kau lihat? Pernahkah kuceritakan tentang ayahku? Dulu dia kepala keluarga kami. Juga, dia juga menopang. Lanjut di hatiku. Tapi adik perempuanku sakit parah, dan dia dipecat. Karena putus asa, dia terjun ke bisnis giok. Sesaat keliru. Jadi kau ingin balas dendam? Tak ada pemenang di bisnis giok. Semua harus membayar harga atas pilihannya. Apa kau membencinya? Aku tak berhak, apalagi punya kedudukan. Dulu, dia melakukannya untuk keluarga, juga untuk adikku. Tapi salah tetaplah salah, dia telah membayarnya. Semua sudah berlalu.
Kini aku hanya ingin temukan adikku. Kuharap dia masih hidup. Siapa nama adikmu? Aku akan bantu mencari. Patriarche. Apakah maksudmu tambang mineral di 3 provinsi sepanjang sungai dan 12 pasar perdagangan? Semua adalah kelepaskan? Mohon ampun, Patriark. Awalnya kami yakin akan menang, tapi tak menyangka Pavilion Liwei masih punya seorang ahli. Seorang ahli di Jiangbei. Siapa lagi yang bisa mengalahkanmu? Orang itu adalah petugas kebersihan Pavilion Liwei. Apa? Petugas kebersihan? Tapi orang itu menguasai Technique executing. sepengetahuan saya. Teknik itu hanya dikuasai oleh orang yang menghilang dalam konferensi Giok 5 tahun lalu. Maksudmu Luli? Dia masih hidup? Patriarch. Yuling Long, Kaudatong. Yu Linglong. Patriarch, Anda memanggilku darurat. Ada masalah APA? Sekarang, ada masalah rumit yang harus kau tangani. Silakan beri perintah, Patriarch. Kau jenius hasil didikan 4 keluarga besar. Usia 10 tahun bisa bedakan 100 jenis batu. 15 tahun kuasawi pabrik batu Asia Tenggara. Tak pernah gagal. Tapi sekarang Jiangbei menjadi tantangan terberat dalam penguasaan pasar selatan oleh kita. Jiangbei cuma tempat kecil. Fire saya hadapi. Bagus. Kedua orang ini gagal rebut Jiangbei, bahkan kehilangan 3 provinsi Jiangdong, Jiangxi, dan Jiangnan sekaligus. Kali ini, semuanya tergantungmu. Baik. Keduanya sudah tak berguna, bawa mereka keluar. Ampuni kami, Patriark. Enfin, Berilah kesempatan lagi. Patriarche. Patriarche. Empuni Camille. Pavilion Layu. Ini menarik. Yang ini bagus. Bagus, biar saya lihat. Kulitnya kokoh, teksturnya jelas. Yang ini, Lumayan, bahan dari ladang ini. Peluang menghasilkan daging berkualitas cukup tinggi. Bahan sisa. Nona Kessel, pernah memotong batu? Jangan bicara omong kosong. Bahan dari sini masih layak. Cangkang kulit sudah tua, tapi etsa asam cuma di permukaan. Lebih baik kau membakar uang untuk main. Kau siapa? Sok mengatur di sini. Waktu saya main batu, kau masih menyusu. Hahaha. Orang seperti kau, semakin dipotong, semakin Kau, Nona Kessel, mau cari masalah? Sudahlah. Kau kuma anak Kessel. Buat apa berdebat? Masih mau batu ini? Tidak? Saya yang ambil. Yang ini akan saya buka untuk tunjukkan hari ini. Tuan, tolong bukakan. Ini cuma batu biasa, tak ada isinya. Masa bisa begitu? Lihat sendiri. Ani, Sudah kubilang ini sisa. berhenti bicara ngawur. Kalau bisa, lakukan sendiri. Carry, yang bagus untuk tunjukkan. Yang ini. Kau bercanda? Batu ini kulit luarnya kasar. Bahkan tak ada sabuk ular piton. Ini cuma material kelas kilogram yang dibagi gratis di tambang. Kalian tua masih gord. Daging jadinya sedikit. TAPI sanensi di bawah kulit. Es lilin dengan bunga terap. Gadis Kessel, jangan bicara besar. Kalau kau benar bisa tebak. Semua orang di halaman kita. Bukankah kita sudah membuang waktu bertahun-tahun? Benar. Jangan dengar omong kosongnya. Kalau ada hijau di dalam ini, aku akan panggil dia nenek. Aku tak punya cucu yang tidak berkualitas. Kamu, kalau tak ada hijau, bisakah kau makan batu ini utuh? Tak masalah. Potong batunya. Kurasa kau tak akan menangis sampai lihat peti mati. Potongkan untuknya. Benar-benar es lilin dengan bunga terapung. Mana mungkin? Ini. Siapa yang bilang akan panggil nenek tadi? Panggil, cepat panggil, panggil nenek. Nenek.
yang ini, dan yang ini. Potong semuanya untukku. Potongkan untuknya. Hijau. Keahlian luar biasa. Hijau lagi. Hijau murni. Aku. Ini 3 potong pena hijau. Ini, bagaimana mungkin? Sepertinya sampai saat ini, semua sudah tak. Dalam setengah bulan, akan ada pesta aliansi 4 keluarga besar. Pesta aliansi. Tokoh penting 3 provinsi akan berkumpul. Kali ini, mereka mengincar seluruh Jiangbei. Calo Bejitu kita Zhonggan Perji. Kita Pertaonkan Jiangbei. 4 provinsi di Selatan Sungai saling terhubung dan saling mengawasi. Jiangbei punya cadangan mineral terbanyak. Dermaga transportasi air Jiangdong kuasai 90% ekspor impor batu. Jiangxi Pegang para Pengerjun. Jiangnan kuasai jaringan jual jayak. Jika kita tidak pergi, budget 3 provinsi bersekutu dan blockade Jiangbei akan jadi situasi rugi kedua belah pihak. Bahkan jika kita pegang cadangan mineral 3 provinsi dan pasar perdagangan tetap tidak berguna. Hanya dengan pergi, kita bisa dapat secercah harapan. kalau begitu kita pergi. Kita semua pergi. Benar. 3 provinsi di tepi sungai adalah basis terpenting. 4 keluarga besar untuk ekspansi ke selatan. Kali ini kita menang. Cadangan mineral dan pasar 3 provinsi dan membuat mereka murka. Jika kita tidak hati-hati, aku khawatir seluruh Jiangbei akan jadi bawahan mereka. Lalu harus bagaimana? Harus apa? Naiwaku diselamatkan Quechuagang. Jadi milik Kak Yu dan Horsegang. Jika sampai terjadi, aku akan bawa saudara-saudara. Serbu Jiangdong. Habisi bajingan-bajingan itu. Benar, mereka memang sudah keterlaluan. Tindakan kalian ini justru yang mereka harapkan. 4 keluarga besar ingin kita panik dan bertindak serbo. Benar, bantu Master Chu, mempertahankan Jiangbei, 4 keluarga besar lisik. Waspada terhadap mereka yang ingin memanfaatkan situasi. Itu juga pemikiran. Konferensi ini terbuka dan di wilayah mereka bahwa banyak orang tidak berguna. Hanya dengan meyakinkan penduduk 3 provinsi, baru kita bisa benar-benar punya hak suara. Jadi kali ini berbahaya, tapi juga kesempatan. Su Qingyue, pemimpin ke-37 Horsega, bersampai di sini. Apapun hasilnya nanti, selama aku masih ada, Jiangbei akan tetap ada. Selama aku masih hidup, Jiangbei tidak akan lenyap. Kalian semua, keluarlah dulu. Xiao Liuzi, kamu tetap di sini. Aku perlu bicara denganmu. Baik. Hei, Apa kau benar-benar sang Raja Giok itu? Ya. Tapi 5 tahun lalu, setelah konferensi Giok, sang Raja Giok meninggal. Jadi saat kau terluka dulu, juga terkait 4 keluarga besar. Benar, judi batu merek di Selatan, dijerakan oleh modal. 4 keluarga besar promosikan judi batu, tapi manipulasi kompetisi, untuk meraup keuntungan. Orang-orang di puncak, menumpuk kekayaan, sementara rakyat kecil hidup dalam kesulitan, keluarga tercerai-berai. Tapi kau sendiri tak bisa mengubah apapun. Benar, makanya aku seperti mendaki ke posisi itu. Untuk hari ini, pernahkah kau pikirkan Akhir untuk dirimu sendiri? tapi beberapa harus ada yang melakukannya. Kuyakin akulah yang pertama. TAPI pasti bukan yang terakhir. Selama ada yang mendengar, simua ini berharga. Jadi kali ini, aku tak ingin kau ikut bersamaku. Kuharap kau bisa tetap di sini. Jika aku tak kembali nanti, Bench Waku, pimpin geng kuda dan Jiangbei, untuk maju lebih jauh. Geng kuda dan Jiangbei adalah milikmu. Tak ada yang lebih cocok dari. Jadi kali ini, kau harus kembali. Lagi pula, mereka tak hanya datang untukmu saja. Mereka tahu identitas. Pasti takkan membiarkanku pergi. Dan aku berjanji pada. Aku akan selalu di sisimu. Jalan ini panjang dan berat. TAPI akan kita lalui bersama-sama. Baik. Ban sekutu hari ini bukan untuk berebut keuntungan, tapi untuk menyusun rencana.
4 provinsi di sepanjang sungai saling terhubung, tapi sudah mandiri selama bertahun-tahun. Untuk kemajuan 4 provinsi bersama, saya usulkan mulai hari ini, tambang mineral, dermaga transportasi air, dan pasar dagang akan disatukan di bawah manajemen terpadu oleh satu pemimpin untuk mencari perkembangan bersama. Omong kosong. Tambang Jiangbei sudah mandiri sejak dulu. Mengapa harus digabungkan? Bahkan jika digabung, harus diputuskan oleh warga Jiangbei sendiri. Tidak patuh, tidak apa. Aturan halaman batu. Pemenang mengambil semuanya. Hari ini saya berdiri di sini. Siapa berani maju dan menantang? Jika bisa mengalahkan saya, aturannya akan ditentukan olehnya. Jangan gegabah, Yulinglong ini mewakili 4 keluarga besar. Dia sendiri juga ahli bedakan giok dengan dengarkan angin. Di usia 10 tahun, dia sapu pasar Asia Tenggara. Tanpa kekalahan, Leng Feng di sampingnya, murid Ifmu Raja Batu Myanmar, Mengkingka. Kita biarkan mereka aneksasi Jiangbei. Mari kita tunggu dulu. Geng kuda belum datang. HMPH, 4 geng Jiangbei bagaimana? Menurutku biasa saja. Bahkan tak bisa cari orang untuk maju menantang. Ada masalah apa dengan Jiangbei? Itu bukan urusanku. Ya, bukan urusanku. Tapi saat Jiangbei kalian digabung ketiga provinsi kami, maka jadi urusanku. Haha. Kenapa buru? Masih ada orang kami yang datang. Haha. Siapa tak tahu aturan geng kuda? Mereka tak potong batu atau berjudi batu. Kurasa mereka bahkan tak punya ahli judi batu. Mau andalkan mereka untuk menang? Lebih baik langsung menyerah saja. Mulai sekarang tambang Jiangbei akan dikelola 3 provinsi kami. Hahaha. Kamu ngomong sembarangan. Geng kuda menang terakhir kali. Lanjutkan bicaramu. Kenapa tak bisa bicara? Ah, sekumpulan idiot. Kupikir orang geng kuda juga takkan datang. Karena tak ada yang menantang, berarti tak ada keberatan. Karena tak ada keberatan, maka saya umumkan penggabungan 4 provinsi. Tunggu. Hei, mereka datang. Siapa bilang Horsegang tidak berani datang? Basu akhirnya kau datang. Bawa tukang bantu. Sepertinya kau tak setuju penggabungan ini. Tambang dan pembangunan Jiangbei bukan urusan kalian. Antek Tentukan. Horse Gang Yago omong besar. 3 provinsi sepanjang sungai sudah berkumpul. Kau pikir ini masih wilayah Jiangbeimu? Benar. Taksituyu, tunjukkan kemampuanmu. Aturan Yanggu. Yang menang jadi raja. Nona Yu tak perlu turun tangan. Kalahkan dulu 3 provinsi kami. Baik. Mau satu-satu atau sekaligus? Wahahaha. Aduh, dari mana munculnya si tolol ini? Asal ngoceh saja? Jiangbei kehabisan orang? Atau kalian tahu akan kalah? Sengaja cari benda aneh untuk jijikin kami? Kau. Begini saja. Langsung menyerahlah. Setuju? Mungkin kami sisakan sedikit remah. Jika kalah, tak akan tersisa apa-apa. Sepercaya itu, aku akan kalah? Menurutmu? Tahu siapa yang kami undang hari ini? Siapa mereka ini? Lausan, Yago Judi Batu Jiangdong, pemenang 5 gelar lelang umum, Myanmar berturut-turut. Zhou Huayan, penerus keluarga You Jiangnan, kelas atas Jiangnan, pernah cetak rekor 300 juta euro dulu. Zhang Qiming, kepala keluarga ukir giok Jiangxi, Takuma Ali Buka Batajayak. Kemampuannya mengenali giok lewat suara juga tak tertanya. Lalu kau siapa? Kalau gitu, ayo sekalian. Hemat waktu. Anak muda, mulutmu memang besar. Hari ini akan kuajarkan. Haga Kezombong. Hadapi 3 lawan sekaligus. Anak muda. Côté la luçon bon. Di bidang giok ini, bukan sol jamlo orang, tapi ketajaman mata. Anak muda tak tahu batas diri. 40 tahun aku di industri giok, tak pernah kulihat orang seangkuh dirimu. Bagaimana caranya? Identifikasi giok. Aturannya sederhana. Dari jarak 10 meter, kita 4 identifikasi giok bersamaan. Catat posisi pembukaan batu, kualitas air, retakan, dan posisi daging giok. Paling akurat yang menang.
Metode apapun boleh, diperbolehkan, tapi jangan mendekat atau menyentuhnya. 10 meter. Batu saja tak terlihat jelas. Bagaimana mungkin? Belum tentu. Keahlian San menilai giok lewat pola. Kemampuan You Huai'an baca medan lewat cahaya. Serta Zhang Qiming yang bisa identifikasi giok lewat suara. Masing-masing punya keunikan. Anak ini pasti kalah. Kesulitannya terlalu tinggi. Seberapa yakin kau? Mulai sekarang, Malay. Aku sudah tahu jawabannya. Dari tambang Tua Muna, berasal dari dasar kapas bersalju. Es tinggi. Perkiraan San tidak salah. Tapi, bukan es tinggi. Ini giok hijau kerajaan. Giok hijau kerajaan. Aku harus dengarkan suaranya. Tiga inji di bawah kulit, berada di sebelah kanan. Ada retakan di tepinya. Lalu jawabanmu apa? Lalu jawabanmu apa? Kau pasti takut. Ya, sampai takut bicara? Kalau kau tak bisa menebak, meneralah sekarang, sebelum terlambat. Salken. aku selesai menulis. Apa artinya ini? Kau tak bisa mengenalinya. Kan? Berkelakuan dibuat-buat. Umumkan hasilnya. Mengumumkan hasil apa? Ini jelas. Material yang sudah dibuka. Daging gioknya sudah terlihat jelas. Tapi kau tulis, tidak ada. Meski cuma ada satu lapisan. Meski hanya sedikit. Tak mungkin tidak ada hijau. Benar. Nona Yu. Tidak ada. Tidak ada yang unik. Itu benar. Batu ini benar-benar tidak ada dagingnya. Hah? Bagaimana mungkin? Ini jelas ada. Hijau yang terbuka. Benar. Jangan-jangan kita berhalusinasi. Palsu. Omong kosong. Bahkan jika jendelanya palsu, corak ular piton di sini, bunga pinus ini, mana mungkin bukan giok? Batu berlapis giok. Cara pemalsuan paling umum. Aku cuma tak menyangka. Dilakukan sampai segininya. Tapi tetap tak luput dari mata Raja Giok Luli, dia itu, kau yang di usia 18 tahun. Pernah menang kompetisi giok internasional 3 kali berturut. Ranking nomor 0 di klasemen giok internasional. Meski hilang 5 tahun, tak ada yang bisa menyaingi. Dia Raja Giok. Jadi hasil kali ini, Luli menang. Luli menang. Luli menang. Luli menang. benar? Ini Raja Giok. Astaga, aku pernah lihat Raja Giok. Sekra langsung. Kau, pemimpin geng harimau hitam, harus tahu batas. Biar kucubit juga. Hahaha, aku, terlalu senang saja. Sanggutak kuasa menahan diri. Luar biasa. Pantas disebut Raja Giok. Batu berbalut giok sekalipun, langsung terlihat olehmu. Tapi treat seperti ini, sudah bisa kulakukan di usia 10. Jim Yuri Terakir, Raja Judy Myanmar, Long Fong. Katanya dia mulai belajar, menilai batu sejak usia 3 tahun. Usia 10 tahun, dia menantang sendiri. Seluruh master, di ranking batu Judy Myanmar. Tak terkalahkan. Di lelang tahun lalu, dia menebak batu sambil ditutup mata. Menang 18 babak berturut-turut, memecahkan rekor tertinggi. Judi sejati butuh, tak hanya mata, tapi juga tekad dan disiplin. Judi adalah seni menciptakan keajaiban. Giok ini teknik buka giok jarak jauh. Teknik pedang pembelah giok Leng Feng dipuji bahkan oleh Raja Ju. Bagaimana, Raja Giok? Kutantang kau kali ini. Berani coba gaya baru? Leng Feng kejam sekali. Dulu saat bertaruh, tangannya suka dihancurkan. Atau matanya dicungkil. Waspada trik liciknya. Bagaimana? Menara 1000 lapisan. Menara ini memiliki 9 lapisan. 1 batu per lapisan. 9 batu harus diselesaikan berurutan. Pemenang ditentukan dari total nilai akhir.
Dan tentu saja, kita harus bertaruh dengan mata tertutup. Mata tertutup? Itu terlalu sulit. Tidak hanya perlu penglihatan tajam. Tapi juga kecepatan memadai. Kecepatan memadai. Sambil melakukan perhitungan, karakteristik area pertambangan 9 batu, dan kombinasi jenis serta kualitas airnya. Yang lebih menakutkan adalah mata tertutup. Ini sepenuhnya mengandalkan memori otot dan persepsi ruang. Dengan tingkat kesulitan ini, walau Raja Judi datang sekalipun, mungkin tidak akan sanggup melakukannya. Masih belum terlambat untuk menyerah. Leng Feng berlatih di ruang gelap sejak kecil. Dia bisa mengidentifikasi giok dalam lingkungan gelap total. Nyawamu berharga. Jika ada bahaya, hentikan segera. Baik. Ada masalah apa? Raja Giok, ada pesan terakhir? Area tambang Muna, dasar kapas bersalju, tipe S, potongan pertama. Tipe S dengan bunga terapung, 20 juta. Luar biasa, kecepatan dan akurasi ini benar-benar menakjubkan. Lubang tua Hojiang, giok kuning berkabut merah, potongan kedua. Setengah merah, setengah kuning. Giok Chaoyang, 80 juta. Tak terpercaya, ini adalah giok yang sangat langka. Jayak Chaoyang, sungguh pantas sebagai murid andalan Raja Judi. Hahaha, apa yang dilakukan Raja Giok? Mungkinkah reputasinya tidak layak? Dia bahkan tak bisa pilih satu pun. Masa dia memilih yang ini? Yang ini bermotif AUS. Jelas ini bahan mentah. Bahkan pemula sekalipun takkan mau mengambilnya. Hahaha. Tampaknya legenda Raja Giok akan berakhir hari ini. Mitos Raja Giok akan berakhir hari ini. Jenis kaca pasir berlumut. Giok tak berwarna. Kau akan terjebak di musim semi berwarna. Keberuntungan 3 warna damakan, kemakmuran dan umur panjang. Dengan cacat tepi, material cacat bentuk, barang gelap bernoda lumpur. Raja Giok kami sedang memilih harta dari tumpukan sampah. WKWKWK. Potongan terakhir, hijau kekaisaran kelas atas, senilai 500 juta. Bagaimana, Raja Giok? Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Total ada 9 keping. Mari buka bersama. Material sampah yang tersambar petir begini, bahkan tak layak untuk pakan ayam. Tahukah kau akan kalah, jadi kau kumakiri perhatian. Di sini ya, sayangnya dalam judi batu, hanya ada pemenang dan pecundang. Tapi karena kau sudah menghibur semua orang, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku juga beritahu satu hal. Menang atau kalah, sampai detik terakhir, masih bisa berubah. HMPH, buram dan tak bernyawa, tanpa warna sama sekali. Bahkan giok lilin dasar pun tak ditemukan. Kurasa julukan Raja Giok ini hanya kebohongan belaka. Kalian Jongbei, jangan sia-sia melawan. Lebih baik bergabung dengan 3 provinsi Kap, masih bisa dapat bagian. WKWKWK, benar juga. Jangan sampai mati tak tahu sebabnya. WKWKWK. TAC APA, lakukan saja yang terbaik. Tidak masalah. Ini belum berakhir. Sembilan bintang Zeaya. Ini
Ini adalah legenda. 9 bintang Zeaya. Seumur hidupku, aku bisa melihat pemandangan ini. Setiap potong giok terlihat biasa. Tapi bila disatukan, bisa menyatu cahaya dan bayangan. Ini memantulkan. Warna paling menakjubkan. Lalu berapa nilai? Potongan-potongan ini. Ya, berapa harganya? Tacturnalai. Aku hanya pernah baca di kitab kuno. Ini pengerjaan terbaik di dunia giok. Satu potong giok tampak tak berharga, tapi bersama bisa membeli 10 jiangdong. Come back. Sungguh layak jadi Raja Giok. Mustahil. Bagaimana? Kau pilih sembilan bintang sejajar? Ini hanya sampah. Lagi pula, tak ada yang pernah lihat 9 bintang sejajar. Luli, mengakulah kata. Serahkan Horsigam, serahkan Jambe. Aku masih bisa. Ampuni nyawamu hari ini. Apa? Inikah murid, Raja Judi? Memalukan. Pakai kekerasan saat kalah? Omong kosong. Kurasa kau curang. Hari ini, akan kubuat semua lihat. Kelisikanmu. Konferensi judi batu menilai giok dari suara. Apa ini tentang membenar orang? Inikah aturan 4 keluarga besar kalian? Inikah aturan 4 keluarga besar kalian? Leng Feng. Siapa yang izinkan kau bertindak? Yuling Long, jangan lupa tujuan kita hari ini. Kau tahu akibatnya jika mengacaukan urusan 4 keluarga. Tak perlu diingatkan. Aku, Yuling Long, bertindak sesuai aturanku sendiri. Ronde terakhir. Jika kau kalah, Jiang Bei akan berganti pemilik. 4 geng harus serahkan kekuasaan. Tak akan ada lagi Raja Giok mulai sekarang. Bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, Jiang Bei akan merdeka. Sumber daya 3 provinsi akan dialihkan ke Jiang. Aku, Yuling Long, akan potong tanganku sendiri. Dan tak akan sentuh judi batu lagi. Bagaimana? Baik. Bagaimana jika kau curang? Aku tak akan curang. Semua yang hadir di sini adalah saksi. Aku mewakili Jiangdong. Dan akan menjadi saksi. Aku mewakili keluarga You dari Jiangnan. Ronde akhir. Kau bisa mainkan dengan cara apapun. Baik. Pantas dijuluki Raja Giok. Aku sudah lihat kekuatan dalam hal judi batu. Aku mungkin bukan lawanmu. Kalau begitu ronde ini, kita bertanding. Mengandalkan keberuntungan? Bagaimana? Kita lempar koin dengan mata tertutup. Nanti, batu di rak itu akan diacak ulang oleh seseorang. Batu yang ditimpa koin itu yang kita ambil. Yang nilainya lebih tinggi setelah dipotong menang. Baik. Ini cara bertaruh macam apa? Apa benar mereka mengadu nasib? Astaga, kurasa tidak. Mengidentifikasi batu dan mengacak posisi. Mendengarkan suara, penglihatan. Pendengaran, dan ingatan. Kurasa ini tidak sederhana. Tidak sederhana. Yuling Long ini adalah aset yang dibesarkan oleh 4 keluarga besar. Aku penasaran. Untuk keadilan, mari lakukan bersama. Mulai. Kau terlalu memaksakan diri. Hetai. Leng Feng, apa maksudmu ini? Banyak orang yang menonton. Berani-beraninya pakai senjata rahasia. Murid Raja Judi, hanya segini ilmu yang kau punya? Tak tahu malu. Ulangi perkataanmu. Leng Feng, kalau tidak patuh aturan, Jiang Bei kami, bukan bisa diinjak-injak sembarangan. Ini memang takdir. Aku kalah. Kalau ingin mulai ulang, ronde ini bisa kita batalkan. Kasino bagaikan medan perang. Keberuntungan juga bagian dari judi. Karena sudah kalah, aku, Yuling Long, telah menerima kekalahan. Yuling Long, kau hila? Yuling Long, benarkah kau ingin mengkhianati 4 keluarga besar? Pengkhianatan? Aku, Yuling Long, bertindak sesuka hatiku. Tak perlu ku jelaskan padamu. Permainan hari ini, kemampuanku memang tak setinggi mereka. Tapi jika ada yang ingin memanfaatkan momentum untuk menyulut kekacauan, melanggar aturan, aku yang pertama akan melawan. Aturan? Aturan dibuat oleh yang kuat. Maukah kau debat menang kalah dengan orang-orang ini? Jangan lupa, tatanan 4 keluarga besar. Jika Jiang Bei tak bisa dikuasai. Jangan ancam aku dengan 4 keluarga besar. Insiden hari ini akan kujelaskan langsung pada para kepala keluarga. Baiklah. Yuling Long, karena kau begitu keras kepala, aku sendiri yang akan bertindak.
Hari ini aku hanya datang untuk Jiangbei, tak ingin membuat masalah tambahan. Tapi jika kau terus memprovokasi, jangan salahkan aku jika kasar. Benar. Kami di Jiangbei tak cari masalah, tapi tak pernah takut menghadapinya. Paling buruk kita semua binasa bersama. Mungkin kami tak bisa. Kalian dari sini hari ini, tapi kalian juga takkan selamat. Akan kuit. Apakah kalian benar-benar mampu? Awas. Kau baik-baik saja? Kakak. Kamu tidak apa-apa? Kak. Yulinglong, kau benar-benar mengkhianati. 4 keluarga besar mempercayakan semua bisnis pasar tepi sungai padamu. Tapi kau berkhianat. Siapa pengkhianat sebenarnya di sini? Leng Feng jangan kira aku tak tahu alasanmu datang dari Myanmar. K. Jiangdong. Apa maksudmu? Kau dikirim mereka untuk memata-mataiku, bukan? Aku membantu 4 keluarga besar kuasai wilayah tepi sungai, sementara kau membuat kesepakatan kotor diam-diam. Kau tahu. Tentu aku tahu. 3 provinsi tepi sungai adalah hidupku, tempat aku dibesarkan. Jika aku tak tahu, 3 provinsi ini sudah kau hisap habis. Dan diserap masukku, wilayah Myanmar MU. Jadi kau sudah berencana sejak awal. Penas Amerika curiga padamu. Obat Yulinglong. Kau mencari jelaka. Jangan salahkan aku. Kenapa kalian hanya berdiri? Yulinglong mengkhianati 4 keluarga besar. Siapa yang menangkapnya akan jadi pahlawan 4 keluarga besar. Yulinglong, ini akibat pengkhianatanmu, anak buah. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua diam saja di sini? Serang. Jadi, kau pun mengkhianatiku, siapapun yang menangkap Yulinglong hari ini, aku akan ke 4 keluarga besar untuk klaim jasa bagi mereka. Aku akan jadikan mereka penguasa di tepi sungai. Kau pikir, tahun-tahunku mengelola provinsi ini sia-sia karena sudah tahu sejak lama, aku sudah siapkan persiapan. Kau! Leng Feng berkomplot dengan pemberontak, peras keplak wilayah Tepi Sungai. Dosanya tak terampuni. Ini ditemukan di kamarnya, surat rahasia. Walau 4 provinsi tepi sungai kita sering berselisih, itu urusan internal kita. Benar, urusan internal. Kita c'est des séquences sans diri. Kami takkan izinkan orang luar memecah belah. Baiklah, Yulinglong, tak kusangka punya rencana cadangan. Kali ini aku lengah. Kita akan bertemu lagi. Hentikan dia. Yulinglong, berani-beraninya kau menyentuhku? Aku murid terakhir, Raja Judi Myanmar. 4 keluarga besar dan guruku takkan membiarkanmu. Leng Feng berkomplot dengan Muzu Azing. Ingin memecah 4 provinsi tepi sungai. Buktinya jelas. Hari ini, aku Yulinglong akan basmi ancaman untuk 4 provinsi. Yulinglong, kau pikir membunuhku akan berakhir baik bagimu? Tak perlu kau khawatirkan. Leng Feng bersekongkol dengan Muzu Azing dan berencana memecah 4 provinsi tepian. Hari ini dia sudah dihukum mati. Jika 4 keluarga besar menanyakannya, Yulinglong akan bertanggung jawab sendirian. Kebajikan Nona Yu sungguh mengagumkan. Leng Feng pantas menerima hukumannya. Jika 4 keluarga besar ingin menyelidiki, Keluarga ou Jiannian verset Diabersaksi. Keluarga Zhang Jiangxi juga mendukung Nona Yu. Semua, pulanglah dulu. Urusan hari ini selesai di sini. Yulinglong hadir di sini untuk berterima kasih pada para kepala keluarga. Mulai sekarang, aku akan berdiri bersama dengan 3 provinsi. Kami akan ikuti kepemimpinan Nona Yu. Apa kau benar saudaraku? Dulu ayah berutang dari judi batu. Ibu terjun dari dan aku dibawa paksa debt collector. Aku diperjualbelikan hingga ke Myanmar. Orang dari 4 keluarga besar yang menyelamatkanku.
Mereka menyelamatkan hanya untuk membuat pion penurut. Aku tahu, tapi saat itu, aku tidak punya pilihan. Harus belajar judi batu mati-matian. Hanya dengan meraih posisi tinggi, aku bisa menemukanmu. Kami terus mencari sejak dulu. Kakak. Akhirnya kita bertemu lagi. Sekarang bukan waktu untuk sentimental. Leng Feng Toas, 4 keluarga besar, takkan tinggal diam. Kau benar. Raja judi pasti akan balas dendam. Tapi sekarang, aku kuasai 3 provinsi Tipian Sunggai. Mereka tak bisa melawan kita. Untuk sementara. Ya, kita harus integrasikan sumber daya 4 provinsi dan siapkan diri untuk tantangan besar. Basu. Apakah Jiang Bei bersedia bekerja sama dengan kami? Tentu. Mulai hari ini, 4 provinsi Tipian Sunggai akan bersatu.